Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali melalui acara Kultum Ramadan yang kali ini dengan tema Zakatul Fitri. Zakatul Fitri atau zakat fitrah. Fitrah ini berasal dari bahasa iftar yang berarti berbuka. Karena kewajiban zakat fitri sudah berlaku ketika puasa sudah selesai dan sudah boleh berbuka, yaitu pada malam Lailatul Aid atau malam hari raya Lebaran. Disebut juga zakatul fitri berakar kata dari bahasa Arab al-fitrah yang berarti al-khilqah atau zakat untuk badan kita, karena tujuannya memang adalah untuk menyempurnakan atau menyucikan diri kita dari hal-hal yang mengganggu kesempurnaan ibadah puasa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Shaumu syahri Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard wala yurfa'u illa bi zakatil fitri." Puasa Ramadan pahalanya akan digantung antara langit dan bumi dan tidak bisa naik ke atas kecuali dengan membayar zakatul fitri. Hukum zakatul fitri adalah wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamarin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal zakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri satu sok, baik itu dari kurma ataupun gandum, kepada hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil, besar dari kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mengeluarkan zakat itu qabla khurujin nas ila shalah, sebelum manusia keluar menunaikan salat Idul Fitri. Kalau ditanya hikmah apa di balik itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda tentang hikmah adanya zakatul fitri. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minar rafathi wal lagwi wa tu'matan lil masakin. Setidaknya ada dua hikmah kenapa disyariatkan atau diwajibkan zakat fitri. Yang pertama adalah tuhratun lis-shaimi, untuk membersihkan orang yang berpuasa. Mungkin saat kita berpuasa masih banyak kekurangan-kekurangan. Kita mungkin masih sering rafath, mengeluarkan kata-kata kotor yang mengganggu atau mengurangi pahala puasa. Maka hal ini disempurnakan dengan zakatul fitri. Seperti halnya ketika kita menunaikan salat. Di dalam salat mungkin kita masih belum bisa tadabbur, kurang khusyuk, masih sering lupa Allah ketika dalam salat. Itu disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Sama dengan status zakatul fitri sebagai tuhratan lis-shaim, untuk menyempurnakan orang yang berpuasa. Kemudian hikmah yang kedua adalah tu'matan lil masakin, untuk memberikan bantuan kepada orang-orang fakir miskin, untuk memberikan kegembiraan kepada mereka agar di hari yang fitri, di mana semua orang gembira, orang-orang fakir dan miskin ikut merasakan kegembiraan, sehingga mereka tidak perlu meminta-minta lagi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja yang menjadikan syarat wajib zakatul fitri? Di dalam madhab Syafi'iyah setidaknya ada 3 syarat. Yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua, menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal Syawal. Ini syarat yang kedua. Jadi menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal Syawal. Ketika ada orang yang meninggal dunia pada malam Lebaran misalnya,
maka dia wajib tetap untuk membayar zakatul fitri. Karena apa? Karena ia dapat akhir bulan Ramadan dan juga dapat awal bulan Syawal, yaitu setelah maghrib. Ada juga anak kecil yang baru lahirnya puasa hari terakhir misalnya. Maka ia juga wajib dizakati karena mendapatkan akhir bulan Ramadan dan dia masih hidup sampai mendapatkan awal Syawal. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita balik, ada orang meninggal dunia pada puasa terakhir, maka dia tidak wajib dizakati karena tidak dapat awal Syawal. Atau ada bayi yang lahirnya pas malam Lebaran, maka dia tidak wajib dizakati karena tidak mendapatkan akhir bulan Ramadan. Itulah syarat yang kedua, harus menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Kemudian syarat yang ketiga adalah memiliki kelebihan bahan makanan, melebihi kelebihan harta untuk hari raya dan malamnya, atau malam hari raya dan hari rayanya. Memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok, makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dinafkahi. Termasuk orang yang wajib dinafkahi adalah orang tua kandung yang fakir, istri, anak kandung yang belum baligh dan fakir, atau yang sudah baligh tetapi anak kandung tersebut fakir dan tidak mampu untuk bekerja. Itu juga masih dalam tanggungannya. Oleh karena itu, kalau orang memiliki rezeki yang cukup untuk keluarganya, sementara masih berlebih, maka dia termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bisa jadi dia termasuk orang yang mustahik, orang yang menerima zakat. Misalnya ada orang yang fakir, sejak awal Ramadan diberikan zakat banyak sekali, dan ketika malam hari Lebaran dia mempunyai bahan makanan yang cukup untuk keluarganya, bahkan lebih, maka dia termasuk wajib untuk mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah. Intinya, jika di malam Lebaran itu dia memiliki kelebihan harta, bahan makanan untuk nafkah keluarganya, maka dia termasuk yang wajib untuk mengeluarkan zakat. 3 syarat ini, yaitu Islam, menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal Syawal, serta memiliki kelebihan untuk hari raya dan malamnya dari kebutuhan keluarganya, maka dia wajib mengeluarkan zakatul fitri. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, kapan kewajiban itu mulai berlaku? Zakat fitrah, hukum wajibnya untuk ditunaikan adalah mulai terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, alias malam hari raya Idul Fitri. Itu kewajiban zakat fitrah mulainya. Tapi hal itu bisa ditakjil. Dalam fikih ada istilah ta'jil, boleh juga dikeluarkan pada awal Ramadan, pertengahan Ramadan. Atau kalau kita mengikuti sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau biasanya mengeluarkan zakatul fitri qabla al-fitri biyaumin atau biyaumain, sebelum hari raya Lebaran, selang sehari atau 2 hari sebelumnya. Kemudian yang paling afdal, paling utama untuk mengeluarkan zakatul fitri adalah antara selesai sholat fajar sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Misalnya kalau kita sholat subuh pukul 4.30 atau katakanlah setengah 5, mulai selesai sholat subuh sampai kira-kira nanti jam 6.30 atau jam 7 pelaksanaan sholat Id, itulah waktu yang paling afdal untuk menunaikan zakatul fitri. Boleh sebelumnya. Kalau sesudahnya, misalnya ba'dal Id, setelah sholat Id, sebelum matahari terbenam, itu hukumnya adalah makruh. Dan bisa jadi hukumnya haram kalau ditunaikan setelah matahari terbenam pada hari raya atau sesudah itu. Tetapi kewajiban zakat fitrah tetap tidak akan gugur. Walaupun sudah terlambat waktunya, tetap harus ditunaikan sebagai bentuk qadha. Para pemirsa
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang berhak menerima zakatul fitri? Karena zakat fitrah ini bisa kita tasarrufkan sendiri kepada para mustahiq, orang-orang yang berhak menerima zakat, atau kita serahkan kepada panitia resmi, panitia amil, atau panitia-panitia zakat yang lainnya. Kalau kita serahkan kepada panitia, insya Allah panitia sudah tahu kepada siapa itu harus ditasarrufkan. Tapi kalau kita tasarrufkan sendiri, minimal kita tahu mereka yang berhak menerima zakatul fitri menurut jumhurul ulama adalah asnaf as-samaniyah atau golongan 8 yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quranul Karim, yaitu fakir, miskin, amil, kemudian mu'allaf, budak atau hamba sahaya, gharim, orang yang berhutang, kemudian fi sabilillah, dan ibnu sabil. 8 golongan ini yang berhak untuk menerima zakatul fitri. Namun menurut ulama Al-Malikiyah dan Imam Ahmad, zakatul fitri hanya diperuntukkan untuk kalangan fakir dan miskin. Dengan dalil di zaman Rasulullah SAW ada asnaf samaniyah, tapi dalam prakteknya Nabi dan para sahabat memberikan zakatul fitri kepada orang fakir dan miskin. Makanya alangkah baiknya kalau dalam zakatul fitri kita berikan kepada fakir dan miskin, walaupun boleh juga kepada yang lainnya yang masuk dalam kategori al-asnaf as-samaniyah atau golongan 8 yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Kemudian pembahasan kita lanjutkan, kita zakat pakai apa? Yang jelas para ulama, jumhurul ulama menyebutkan bahwa zakat itu memakai bahan makanan pokok masing-masing daerah. Kalau di daerah itu makanan pokoknya adalah gandum, silahkan keluarkan dalam bentuk gandum. Kalau di daerah tersebut makanan pokoknya adalah beras, maka keluarkanlah zakatul fitri dalam bentuk beras. Kemudian kalau kita ditanya berapa kadarnya, di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kadar zakatul fitri adalah 1 sok'. 1 sok' itu adalah 4 mud. Dan 4 mud kalau kita ukur 1 mudnya kurang lebih sekitar 6 on. Maka 6 on kali 4 kurang lebih 2,5 kilo biasanya yang berlaku di Indonesia. Namun dalam menentukan 1 sok' sendiri ini, para ulama juga beda. Kalau menurut pendapat madhab Hanafiyah adalah 3,8 kilogram. 3,8 kilogram. Sementara menurut Malikiyah, Hambaliyah, dan Syafi'iyah rata-rata 2,75 sampai 3 kilogram. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan di sini kami memiliki sebuah alat yang disebut dengan mud yang kami sebutkan tadi. Inilah bentuk daripada mudun nabawi. Mud yang dipakai untuk ukuran atau takaran zakatul fitrah di zaman Rasulullah SAW memakai takaran semacam ini. Ini yang disebut dengan mudun nabawi. Jadi 4 kali takaran ini persis ukurannya adalah 1 sok' yang dikeluarkan untuk zakatul fitri. Dan mud ini tidak sembarang ukurannya. Alhamdulillah kami dapatkan dengan musalsal bil muddin nabawi. Ini harus diukur tepat dengan ukuran milik guru kami. Dan guru kami harus tepat diukur dengan milik gurunya. Gurunya sampai kepada Sayyidah Ummul Mukminin. Kalau yang pernah kami riwayatkan dari guru kami, yaitu Ustadz Mahmud Sirat Al-Makki, beliau dari Syekh Husni Tamrin Jufri Al-Banjari, kemudian dari Musnidud Dunya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Ini musalsal bil mud ini sampai kepada sahabat atau sahabiyah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, ditakar dengan ukuran yang sama persis sampai di tangan kita saat ini. Kami juga meriwayatkan ukuran mud yang sama dari guru kami As-Sayyid
Hamid. Sayyid Hamid, beliau dari gurunya lagi, yaitu Syekh Muhammad Ahid bin Muhammad Idris Al-Bughari, dari gurunya, kemudian sampai kepada mudnya sahabat Zaid bin Thabit. Dan ukurannya persis sama dengan yang ada di tangan saya. Dan mud ini sudah ditakar juga persis dengan milik guru kami. Kemudian guru kami juga ditakar persis dengan milik gurunya sampai kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ini hanya sekedar tambahan untuk ukuran yang disebut dengan muddun nabawi. Jadi kita harus mengeluarkan dalam zakatul fitri bahan makanan pokok, beras misalnya, sebesar 4 mud, yaitu kurang lebih, kalau ini saya timbang, kurang lebih sekitar 3 kg timbangan. Kalau pakai takaran 2,5 kg. Kemudian yang terakhir, di manakah kita harus salurkan zakat itu? Kita keluarkan zakat itu di daerah tempat muzaki mendapatkan kewajiban zakatul fitri. Ketika ada seseorang yang malam lebaran ada di Amerika misalnya, maka zakat fitrah dikeluarkan di daerah di mana dia wajib mengeluarkan zakat fitrah itu, alias di Amerika misalnya. Ketika malam lebaran dia ada di Jakarta, ada di kampung Melayu misalnya, dikeluarkan di kampung tersebut. Ketika malam lebaran ada di Jawa Tengah, di Demak misalnya, keluarkan di daerahnya. Itulah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengenai zakatul fitri. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.